Setelah kita mempelajari tentang kesetimbangan, selanjutnya kita akan mempelajari tentang tetapan kesetimbangan konsentrasi. Nah, sebelumnya saya punya becak. Jika becak kita uraikan, akan menghasilkan bagian-bagian penyusunnya. Di sini terdapat satu badan becak dan 3 buah roda. Oke, kita memiliki dua larutan AB dan CD masing-masing 1 mol yang dilarutkan dalam 1 liter air dan diaduk. Akan menghasilkan campuran dari kedua larutan tersebut. Ketika larutan CD mengendap, tersisa sebanyak 0,25 mol dalam keadaan sudah mencapai kesetimbangan. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah menulis persamaan reaksi. Yang kedua, ditulis apa yang telah diketahui, seperti banyaknya mol mula-mula dan mol yang tersisa. Langkah ketiga, dari mol yang tersisa tersebut, kita dapat mengetahui banyaknya mol yang bereaksi. Dengan cara mol mula-mula dikurangi dengan mol sisa, sehingga diperoleh mol yang bereaksi pada CD yakni 0,7 mol. Setelah kita mengetahui mol yang bereaksi dalam CD, maka kita dapat menariknya ke samping. Karena mol AD, BC, dan AB yang bereaksi sama dengan perbandingan koefisien CD, maka kita dapat menentukan mol sisa dalam keadaan setimbang masing-masing larutan. Untuk menentukan konsentrasi zat-zat tersebut, tentunya kita masih ingat cara mencari konsentrasinya. Ya, konsentrasi adalah mol per liter. Dari data di atas dapat diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu konsentrasi AB sama dengan 0,25 molar, konsentrasi AD sama dengan 0,75 molar, konsentrasi BC sama dengan 0,75 molar, dan konsentrasi CD sama dengan 0,25 molar. Di sini ada persamaan reaksi 1 mol gas nitrogen ditambah 3 mol gas hidrogen menghasilkan 2 mol gas amonia, di mana gas nitrogen dan hidrogen adalah reaktan dan gas amonia sebagai produk. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Kc adalah tetapan kesetimbangan konsentrasi. Harga Kc dapat dihitung dengan menggunakan hasil kali konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisien dibagi hasil kali konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisien. Selanjutnya akan dibahas tentang tetapan kesetimbangan gas. Dirumuskan bahwa perkalian tekanan parsial zat hasil reaksi dibagi dengan perkalian tekanan parsial zat pereaksi dan masing-masing koefisien sebagai pangkat zat dalam keadaan setimbang. Perhatikan reaksi yang terjadi berikut ini. A direaksikan dengan B akan terbentuk C ditambah D. Bagaimanakah harga Kp-nya? Kp dari reaksi tersebut adalah tekanan parsial zat C dipangkatkan dengan koefisiennya dikalikan tekanan parsial zat D dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi dengan tekanan parsial zat A dipangkatkan dengan koefisiennya dikalikan tekanan zat B dipangkatkan dengan koefisiennya. Ingat bahwa reaksi ini harus berada dalam keadaan yang setimbang dan fasa dari masing-masing molekul adalah gas. Sekarang, bagaimana nilai Kp dari reaksi berikut ini? N2 yang direaksikan dengan 3H2 menjadi 2NH3 dengan delta H adalah minus 92,2 kJ. Ingat, fasa dari masing-masing molekul adalah gas. Nilai Kp-nya adalah sebagai berikut.
tekanan parsial NH3 dipangkatkan dengan 2 dibagi dengan tekanan parsial N2 dikalikan dengan tekanan parsial H2 dipangkatkan 3. Untuk menguji kepahaman saudara, perhatikan contoh berikut ini. Ada reaksi N2O4 dalam fase gas menjadi 2NO2 dalam fase gas. Setelah terjadi kesetimbangan, tekanan parsial dari N2O4 dan NO2 adalah 2,71 atm dan 0, atm. Hitunglah nilai Kp-nya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menulis rumus Kp dari reaksi tersebut, yaitu tekanan parsial NO2 dikuadratkan dibagi dengan tekanan parsial N2O4. Hasilnya 0,6 atm kuadrat per 2,7 atm, sehingga diperoleh nilai Kp dari reaksi tersebut adalah 0,133 atm. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang hubungan Kc dan Kp. Coba kita ingat kembali. Masih ingatkah saudara tentang rumus berikut ini? Di mana P kali V sama dengan N kali R kali T. Ini merupakan rumus gas ideal. Rumus ini dapat diubah bentuknya menjadi berikut ini. N per V sama dengan P per R kali T, di mana N per V adalah konsentrasi gas atau yang disebut dengan istilah molar. Dari persamaan ini dapat dicari tekanan dengan rumus N per V dikalikan R dikalikan T, di mana P adalah tekanan, N adalah mol, V adalah volume, R adalah tetapan Boltzmann, dan T adalah suhu. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan Kc dan Kp. Di sini disediakan tekanan parsial Za adalah konsentrasi Za dipangkatkan koefisiennya dikalikan R dikalikan T. Begitu juga dengan tekanan parsial Zp, tekanan parsial Zc, dan tekanan parsial Zt. Sehingga rumusan Kp-nya adalah tekanan parsial Zc dipangkatkan koefisiennya dikalikan tekanan parsial Zd dipangkatkan koefisiennya per tekanan parsial Za dipangkatkan koefisiennya dikalikan tekanan parsial Zp dipangkatkan koefisiennya. Sehingga jika persamaan tekanan parsial Za disubstitusikan ke persamaan Kp, diperoleh hasil sebagai berikut. Perhatikan bahwa konsentrasi C dipangkatkan C kali konsentrasi D pangkatkan D per konsentrasi A pangkatkan A dikalikan konsentrasi B dipangkatkan B merupakan nilai dari Kc, sehingga Kp di atas disederhanakan menjadi Kp sama dengan Kc dikalikan R dikalikan T pangkat delta N.